karena kita kan hobi aja ya, bukan buat dijual atau enggak sih, buat hobi aja, seneng gitu. Lihat dari biji tumbuh, seneng lah. Ada obrolan sama suami tiap hari gitu kan, ngobrolin tanaman. Harapannya ya, saya tuh sebenarnya kan ngonten juga ya Kak, saya kontenin ya. Sebenarnya nggak dikontenin sih, dokumentasi aja. Oh ternyata banyak yang suka, banyak yang mau niru gitu kan, jadi wah seneng nih. Jadi semakin semangat berkebun gitu. Berbagi ilmu kan jadi buat amalan lah ya. Walaupun di rumah aja kayak gini, kerjanya di rumah ya sedikit-sedikit bisa ngasih dampak kayak gitu, bisa menginspirasi, bermanfaat buat orang lain kan seneng kayak gitu. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Olga. Ini adalah mini kebunku yang ada di Banjarnegara. Kebunku luasnya 10 x 10 meter. Jadi buat ini tuh bagian terong. Terong-terong ini adalah tanaman pertama aku yang aku tanam. Ada terong ungu, terong hijau gitu ya. Ini sekitar udah 5 bulan tapi dia tetap bertahan ya, masih berbuah, masih banyak. Tapi bisa dilihat ini daun-daunnya bolong-bolong gini ya. Karena emang terong tuh susah sih kalau jaga daun tetap ini karena hama, ada hama ulet, hama kutu gitu ya. Walaupun emang udah saya treatment sih secara organik, tapi masih aja ya daunnya nggak hijau lagi gitu ya. Tapi dia tetap produktif, tetap ada buahnya banyak. Oke, jadi untuk bedengan ini atau rice bed ini itu ada tanaman ubi-ubian. Di sini ada daun lontop ya kalau aku ngomong. Jadi dia lebih sering diambil daunnya aja ini buat dimasak. Kalau yang ini ubi ungu diambil buahnya ya. Dia kan ubi itu menjalar ya. Buahnya ada di bawah tanah nanti. Terus aku campur juga sama singkong. Tapi ini singkong nggak diambil buahnya juga, cuma diambil daunnya aja buat dimasak gitu, diolah konsumsi. Untuk perawatannya, ini yang daun-daun yang bolong ini kan biasanya di belakangnya tuh ada uletnya ya. Jadi lebih baik kita pruning atau kita buang aja supaya nggak nyebar ke daun-daun yang lainnya gitu. Kegiatan saya sehari-hari itu sebagai tutor matematika online. Jadi saya aktif bekerja itu di sore sampai malam. Kerjaan saya tuh di rumah aja, dari rumah karena online ya, dari depan laptop aja. Jadi pagi hari saya gunakan waktunya untuk
berkebun gitu, mulai hobi baru. Buat bedengan selanjutnya, ini ada pohon jahe, bayam. Terus di sini juga ada polybag. Ini saya nanam buncis. Jadi sebelum ada bedengan-bedengan ini, saya nanam pakai polybag ini ya, kayak gini dari plastik. Gitu. Terus di sini ada jahe. Terus ini ada bayam. Ada ini bunga lavender. Ini saya kemarin bawa. Dan ada labu, ini tuh labu kuning. Di sini ada tomat, tapi ya udah tua ya, dia cukup tua, udah berapa bulan, ada 3 bulan lebih. Jadi daunnya udah habis. Tapi di sini dia masih berbuah ya, walaupun nggak maksimal. Ada beberapa buah yang masih hijau-hijau. Ini saya bikin pakai kayu ini buat jadi trellisnya ya. Buat tomat ini pegangan, karena dia kan harus ada pegangannya ya, buat dia menjalar juga. Nah, buat di musim hujan ini, tomat itu sebenarnya dia nggak suka terlalu banyak air. Jadi kalau terlalu banyak air, dia akan seperti ini nih, menguning, terus jadi nggak produktif, buahnya jadi busuk gitu. Jadi sebenarnya kalau tomat tuh bagusannya dikasih atap peneduh gitu ya. Jadi kita siram aja supaya bisa kontrol jumlah airnya, tidak terlalu kering juga tidak terlalu becek gitu. Kalau terlalu becek jadi pada ini nih kayak gini, kuning-kuning. Buahnya juga nggak bagus, jadi busuk kayak gitu. Terus ini saya juga tumpang sari, bawahnya saya tanemin bayam. Ada bayam belang, bayam merah, sama caisim, pakcoy di bagian bawahnya. Berkebunnya mulai dari baru beberapa bulan, sekitar 5 atau 6 bulan. Karena idenya sih dari saya karena suka medsos ya, main medsos, terus suka lihat yang hijau-hijau, kebun-kebun, terutama di luar negeri sih. Itu kan dia kayak estetik banget gitu ya. Karena saya kan Gen Z suka lah yang estetik-estetik gitu. Jadinya saya coba bikinlah, daripada ini pekarangan nggak buat apa-apa kan, paling buat jemur baju. Jadi saya coba bikin gitu, supaya nggak terlalu budgetnya terlalu besar gitu ya. Ada genteng bekas ya saya pakai gitu buat bikin bedengan. Lahan ini buat halaman aja sebenarnya, buat kayak jemur pakaian. Terus kemarin kan saya menikah acaranya di sini ya, jadi lebih dirapiin, kayak kelihatan kosong banget gitu, nggak buat apa-apa. Jadi ya saya manfaatin buat berkebun gitulah, hobi-hobi kecil. Manfaatnya, yang pertama sih buat kegiatan produktif sama suami ya. Jadi ada kegiatan lah, kalau libur ngapain gitu kan, bosan juga ya nggak ada kegiatan kalau misalnya lagi libur. Jadi sibuk di kebun kayak gitu. Pagi-pagi sebelum suami berangkat kerja gitu ya, di kebun juga. Lebih fresh sih. Terutama kan saya kerjanya di laptop terus ya.
penat kayak gitu. Lihat yang hijau-hijau jadi fresh lagi lah, jadi seger gitu. Jadi untuk mendapatkan tanaman yang subur seperti ini, pasti kan ada peran penting media tanam ya. Jadi sekarang aku akan tunjukin gimana cara aku bikin media tanamnya. Jadi ini media tanamnya terdiri dari tanah, kotoran kambing, dan sekam. Perbandingannya 1:1. Jadi ini media tanam untuk menanam tanamannya ya, kita pakai dari awal ya. Kita dari awal udah menyiapkan medianya dulu, baru setelah itu semayannya kita pindahin ke tanah ini untuk ditanam. Tanahnya yang jelas, tanahnya harus gembur, nggak boleh yang keras. Misal masih ada yang gumpal-gumpal gini, kita harus hancurkan ya, karena kan akan menghambat akar untuk tumbuh kalau misalnya tanahnya itu kering ataupun keras. Jadi kita harus gemburin tanahnya dulu. Bisa pakai tanah apa aja sih, yang penting gembur gitu. Nah, setelah ini siap, aku mau ambil polybag dan benihnya untuk ditanam. Perawatannya kami organik aja sih, yang murah-murah aja lah Mbak, yang di sekitar itu pakai pupuknya pakai pupuk kandang kayak gitu-gitu, organik sih. Karena kita kan hobi aja ya, bukan buat apa ya, buat dijual atau enggak sih, buat hobi aja, seneng gitu lihat dari biji tumbuh, seneng lah rasanya, bangga. Jadi ada obrolan sama suami tiap hari gitu kan, ngobrolin tanaman kayak gitu. Jadi ya nggak begitu ini sih, kita nikmatin aja lah prosesnya, walaupun kadang diserang hama atau apa ya, kita jadi belajar aja tiap hari gitu. Oke, jadi sekarang kita mau masukin bibitnya. Nih, biji kacang panjang. Lubangnya ini nggak usah terlalu dalam, sekitar 5 cm aja. Dan setiap lubang kita kasih 1 atau 2 biji. Kita taruh sini karena mau aku rambatin di bambu ini ya. Jadi niatnya tuh aku mau bikin terowongan gitu, terowongan tanaman. Aku tanam kacang panjang. Kacang panjang itu kan dia merambat ya. Nanti kalau udah berbuah kan akan bagus, jadi dia bergelantung gitu di atas. Oke, setelah ini kita juga mau pindah tanam pohon cabai di bedengan, di raised bed. Yuk ikutin. Oke, jadi ini bibit cabenya. Ini ada cabai keriting, ada cabai merah setan, cabai rawit juga. Nah, karena dia udah ada 4 helai daun sejati, kita udah bisa pindah tanam ke bedengan. Oke, jadi buat setiap bedengan ini tergantung tanamannya sih. Kalau tanaman kayak cabai di ini kan dia tinggi dan besar ya nantinya. Itu kita sekitar 20 cm sih jarak tanamnya antar pohonnya gitu. Nah, ini yang aku mau tanam adalah cabai merah dan cabai hijau ya. Dia
beda daunnya, lebih runcing kayak gini. Kalau cabai rawit dia lebih lebar daunnya. Kita udah menemui ada musim kering, musim kemarau, musim hujan. Kalau musim kemarau cukup mudah sih. Pertama kali saya coba tuh langsung subur-subur, langsung hijau, kan semangat banget ya panen. Tapi terus ketemu musim hujan agak susah karena apa ya, musim cuaca, terus kami kan juga masih belajar gitu ya. Praktek ternyata ya susah ya, harus banyak tantangannya gitulah, terutama di musim hujan sih. Kalau musim kemarau nggak begitu. Jadi karena tadi tanaman tomatnya udah jelek ya, kita mau habisin semua buah yang masih tersisa ya. Ya pastinya karena saya hobi ya, kayak bukan buru-buru dapat hasil, jadi kan nggak begitu jadi alasan sih, nggak begitu jadi penghalang sih, malah seneng gitu tiap hari tumbuh, ya dinikmatin aja lah, namanya hobi. Gitu. Hasil panennya buat sendiri aja sih, konsumsi sendiri, karena kita kan masih sedikit ya, nggak begitu banyak gitu. Jadi buat sendiri sedikit-sedikit lah, kayak misal pakcoy kita ambil dikit aja, kan dia nanti tumbuh lagi kayak gitu. Buat konsumsi sendiri. Tapi ada juga yang misalnya butuh buat pakan burung, ada yang beli juga ada ya, pakcoy. Kayak terong ini kan dia banyak banget ya ternyata buahnya. Itu ya kita kalau kebanyakan bagiin juga ke tetangga aja gitu. Jadi belum dijual sih, belum ngarah ke jual ya, cuma hobi aja lah, buat sendiri aja konsumsi. Nah jadi buat panennya kita tuh nggak cabut ya, kita ambil aja secukupnya yang kita butuhin dari bagian bawah, nanti kan dia bakal tumbuh lagi. Kita ke selada yuk, kayaknya udah tua-tua nih, coba ambil. Yuk kita masak yuk. Oke.
dukanya ya itu belajar nangani hama itu kayak gimana gitu kan. Saya juga baru banget ya, maksudnya belum yang berpengalaman, masih cari-cari pengalaman gitu, masih coba-coba, masih ya cari otodidak aja lah, cari di media sosial kan sekarang udah banyak ya orang sharing tentang gimana, itu kita coba praktekin, kita lihat ngaruh nggak sih di tanaman kayak gitu. Oke, kali ini kita mau bikin pestisida alami itu dari kulit bawang ya. Jadi kita memanfaatkan sampah dapur untuk kembali ke tanaman lagi. Nah, caranya gampang banget, tinggal kumpulin aja nih daun-daun bawang merah atau bawang putih kulitnya, terus kita rendam. Mau kita langsung taruh ke tanaman juga bisa sih, tapi lebih bagusnya lagi direndam dulu semalaman atau lebih dari itu juga boleh. Oke, jadi ini itu adalah hasilnya ya, yang udah kita diemin cukup lama sih, ini udah seminggu ya karena belum kepake semua. Nah ini bentukannya kayak gini kalau udah didiemin. Sekarang kita mau aplikasiin ke tanaman. Jadi buat cairannya ini sedikit aja, lebih banyak air biasanya. Ini kita aplikasikan ke pohon terong yang mana udah cukup banyak ya hamanya. Kita bisa aplikasiin seminggu sekali. Oke, jadi untuk penyemprotannya ini paling bagus di pagi hari atau sore hari ya, karena hama itu aktif di malam hari. Malam hari dia mulai aktif menggerogoti daun-daun ini. Jadi kita semprotnya di sore hari. Harapannya ya, saya tuh sebenarnya kan ngonten juga ya Kak, saya kontenin ya. Sebenarnya nggak dikontenin sih, dokumentasi aja. Oh ternyata banyak yang suka, banyak yang mau niru gitu kan, jadi wah seneng. Jadi semakin semangat berkebun gitu. Ya semoga sih makin banyak tanamannya, makin subur-subur gitu, bisa makin pinter juga gimana ngadepin tanamannya dengan apa ya. Kan nggak selalu bagus ya, banyak pergantian musim, hujan juga kita baru pernah ketemu hujan, jadi banyak belajar lah. Harapannya bisa menginspirasi juga, karena kan sekitar juga mungkin kalau lihat kan jadi mulai pada bikin sendiri di depan rumah satu kotak gitu ya.